bab 9 ayat 1 sampai 41. Nah, teman-teman, kita akan belajar bagaimana ini penting untuk kita pahami dan akan dijelaskan oleh Romo George. Tapi teman-teman, sebelum itu eh, kita mau buka dulu dengan doa supaya Roh Kudus yang boleh membimbing kita untuk kita boleh memahami isi Alkitab ini dengan baik. Oke, mari teman-teman kita satukan hati kita persiapkan diri kita untuk berdoa. Mari kita angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan, kami berterima kasih buat segala hal, khususnya pada malam hari ini ya Tuhan, Engkau boleh mengizinkan kami untuk berada di tempat ini, kami boleh berkumpul secara online untuk belajar firman-Mu yang akan dijelaskan oleh Romo George ya Tuhan. Tuhan, ajar kami agar kami boleh dalam malam hari ini merenungkan pesan Injil yang akan Engkau sampaikan. Pesan Injil yang membawa perubahan dalam hidup kami ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu sendiri, Roh Sang Pembimbing yang mengarahkan kami agar hati kami boleh mengerti dengan sungguh pesan yang ingin Engkau sampaikan. Ya Tuhan, berkaryalah atas hamba-Mu, Romo George yang akan mengajar kami pada malam hari ini. Kami serahkan sesi ini ke dalam tangan-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, teman-teman. Eh, jadi pada malam hari ini Injil yang akan dijelaskan oleh Romo George yaitu adalah bacaan dari Yohanes bab 9 ayat 1 sampai 41. Oke, kita akan mungkin munculkan di layar ya supaya sama-sama bisa kita lihat sambil saya baca juga. Oke. Boleh disarin, Ci? Oke, terima kasih. Oke. Bacaan dari Injil Yohanes bab 9 ayat 1 sampai 41. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan membuat lumpur dengan ludah itu. Lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Orang itu pun pergi membasuh dirinya, lalu kembali dan dapat melihat lagi. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu duduk dan mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan orang itu." Ia sendiri berkata, "Benar, akulah dia." Lalu kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya,
Orang yang disebut Yesus itu membuat lumpur, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, "Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu." Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus membuat lumpur dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Silakan, boleh dilanjutin, Cidomi. Boleh. Karena itu, orang-orang Farisi bertanya lagi kepadanya, "Bagaimana matanya menjadi melek?" Jawabnya, "Ia mengoleskan lumpur pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat." Lalu kata sebagian orang-orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Tetapi yang lain berkata, "Bagaimana seorang berdosa dapat membuat tanda mujizat yang demikian?" Lalu timbullah pertentangan di antara mereka. Kata mereka lagi kepada orang buta itu, "Dan engkau, apa katamu tentang dia? Karena ia telah memelekkan matamu?" Jawabnya, "Ia seorang nabi." Tetapi para pemuka Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi, sampai mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, "Inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu, bagaimana ia sekarang dapat melihat?" Lalu jawab orang tuanya, "Yang kami ketahui ialah bahwa dia ini anak kami dan dilahirkan buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekkan matanya, kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri, ia sudah dewasa. Ia akan berkata-kata untuk dirinya sendiri." Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, sebab para pemuka Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya orang tuanya berkata, "Ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri." Lalu mereka memanggil untuk kedua kalinya orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, "Katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa." Jawabnya, "Apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat." Kata mereka kepadanya, "Apakah yang diperbuatnya kepadamu? Bagaimana ia memelekkan matamu?" Jawabnya kepada mereka, "Telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga." Sambil menghina mereka berkata kepadanya, "Engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dia dari mana ia datang." Jawab orang itu kepada mereka, "Aneh juga, kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang saleh. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang dilahirkan buta. Jikalau orang ini tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa." Jawab mereka kepadanya,
engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami. Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia sedang berkata-kata dengan engkau. Dialah itu." Katanya, "Aku percaya, Tuhan." Ia pun sujud menyembahnya. Lalu kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya siapa saja yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya siapa saja yang dapat melihat menjadi buta." Kata-kata itu didengar beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, "Apakah kami juga buta?" Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena sekarang kamu berkata, 'Kami melihat,' maka tetaplah dosamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Aduh, terima kasih Ci Domi dan aduh, siapa namanya? Kirim. Dan Ci Irin. Ya, terima kasih udah bantu untuk membaca hari ini. Luar biasa firman hari ini, mungkin cukup dalam bagi kita untuk memahami secara mentah-mentah, apalagi pada saat itu banyak konteksnya, latar belakang, histori, dan dalam masa apa mereka. Oleh karena itu akan dijelaskan lebih lanjut oleh Romo George. Dipersilahkan Romo George. Terima kasih Alung sebagai moderator. Memang Injil untuk Minggu Prapaskah keempat ini panjang. Minggu lalu kalau kalian ikut misa, itu kalian tahu juga itu bacaannya juga panjang tentang perempuan Samaria. Tapi ini lebih panjang lagi. Eh, Dan bukan tanpa alasan mengapa bacaan ini ditaruh di masa Prapaskah, karena ini salah satu bacaan dari Yohanes yang paling apa istilahnya itu paling menimbulkan pertentangan, bukan hanya pertentangan atau konflik di dalam cerita, tetapi ini mengantisipasi perdebatan soal siapa Yesus. Lalu kemudian akhirnya kita harus memilih sebagai pembaca, bukan hanya pada zaman Yesus, zaman para rasul, tapi pada siapapun yang membaca atau mendengarkan kisah tentang Yesus dan si orang buta sejak lahir ini, dihadapkan pada suatu kondisi atau situasi harus menentukan pilihan. Mana yang kalian pilih? Percaya pada Yesus sebagai Dia yang datang untuk menyelamatkan kita, atau sebagai suara saya di mute ya? Oke, sekarang balik lagi. Jadi kita mesti memilih di sini, apakah kita percaya pada tuduhan orang-orang Farisi bahwa Yesus itu adalah orang berdosa yang tidak layak kita percaya, tapi kalau dia benar nabi, ya kita harus percaya. Jadi tidak ada istilah di tengah-tengah. Kita mesti memilih percaya pada Tuhan Yesus atau menganggap dia itu orang berdosa, tidak layak untuk kita percaya. Ya, kita lihat dulu sebentar konteksnya. Kapan ini terjadi? Ini bukan menjelang Yesus disalibkan. Ini memang terjadinya di Bait Allah di Yerusalem, tapi bukan saat terakhir Yesus di Yerusalem. Karena dalam Injil Yohanes itu Yesus beberapa kali. Setelah ini dia masih pergi ke seberang Sungai Yordan dan kembali lagi ke Betania untuk menyembuhkan Lazarus. Baru setelah penyembuhan Lazarus, pembangkitan Lazarus dari kematian itu baru dia masuk masuk ke Yerusalem
untuk terakhir kalinya untuk Minggu Suci itu disalibkan di Golgota. Jadi ini juga uh, dimasukkan di masa Prapaskah bukan karena konteks Yesus akan disalibkan, tidak, tetapi untuk melihat ya siapa Yesus ini. Paskah itu akhirnya adalah suatu tawaran untuk percaya pada Dia atau tidak percaya. Ya, nah, ini terjadi di Yerusalem dekat Bait Allah karena Yesus barusan bersoal jawab dengan orang-orang Farisi dan ahli Taurat di Bait Allah. Nah, waktu dia keluar itu biasa itu ada orang buta, dia duduk dekat, biasanya mereka duduk dekat gerbang yang untuk masuk ke pelataran Bait Allah, biasanya mereka mengemis di situ. Dan Yesus lewat dan melihat dia. Jadi barusan dia keluar dari Bait Allah dan melihat dia. Nah, murid-muridnya juga melihat dia dan mereka bertanya, ini orang lahir buta ini karena dosanya atau dosa orang tuanya? Nah, pertanyaan yang serius juga karena kebanyakan juga orang zaman ini ada kekeliruan itu menganggap penderitaan, sakit atau musibah itu sebagai akibat dari dosa. Tapi di sini Yesus mengatakan suatu jawaban yang sebenarnya merupakan jawaban untuk universal, untuk semua kondisi, baik itu jawaban universal ya, bahwa pekerjaan-pekerjaan Allah itu mesti dinyatakan dalam diri mereka yang menderita. Ya. Karena kalau kita mengatakan penderitaan itu akibat dosa, itu justru Yesus itulah yang harusnya lihat ini kembali ke salib ya. Kalau Yesus disalibkan itu kan biasanya disalibkan itu orang-orang kriminal-kriminal, orang-orang berdosa, penjahat-penjahat besar. Nah, tapi justru pekerjaan Allah dinyatakan dalam diri Yesus yang menderita. Dan di sini juga karya Allah dinyatakan dalam diri orang buta sejak lahir. Ini juga kalau kita dengar tadi itu, saya sempat bertanya beberapa kali saya merenungkan sabda ini, karena Yesus melakukan suatu hal yang agak di luar kebiasaannya. Biasanya kalau dia menyembuhkan orang, dia cukup bersabda, sembuhlah engkau, engkau telah sembuh. Atau kadang-kadang dia itu pegang tangan atau bagian sakit, nah itu dia yang lalu dia menyembuhkan. Tapi ini satu-satunya dalam cerita kitab suci dan ini di Yohanes. Karena di tempat lain itu misalnya di Markus, di Lukas, di Matius, itu penyembuhan orang butanya terjadi di tempat lain, juga orangnya berbeda. Saya Bartimeus itu di dalam Markus itu dia tidak diam saja. Orang buta ini kan diam saja. Yesus yang datang lewat lalu menyembuhkan dia. Tapi Bartimeus panggil, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Jadi ini orang buta yang beda, yang buta secara lahir. Dan Yohanes menceritakan ini panjang lebar. Seolah-olah dia hadir di situ. Bahkan ketika orang buta dan kedua orang tuanya itu diwawancarai di sidang itu oleh mahkamah, bukan mahkamah ini, orang para pemuka agama itu, seolah-olah Yohanes itu atau pengarang hadir di situ. Ini suatu cerita dan kalau saya lihat mengapa ini begitu panjang dan detail, ini rupanya Yohanes atau penginjil ini mendengarkan cerita ini dari si buta sendiri. Karena si buta yang tahu pasti bagaimana dia itu diwawancarai, disidang, dihina, ditegur. Dia menceritakan dengan detailnya, itu pasti bukan Yohanes sebagai saksi mata, tetapi si buta ini yang menceritakan ini kepada penginjil atau tradisi gereja waktu itu paham akan hal ini. Saya bertanya-tanya, misalnya itu mengapa Yesus harus melakukan itu tadi itu tindakan yang dalam ukuran manusiawi itu kurang higienis atau tidak higienis sama sekali. Dia meludah, lalu mencampurkan ludahnya itu dengan tanah menjadi lumpur, lalu dioleskan ke mata si buta. Dan dari kesaksian si buta kemudian kalau kalian baca teliti, dia tidak menyebutkan bahwa Yesus meludah, tapi dia hanya mengatakan Yesus menempelkan lumpur pada mataku, ya kan? Ya, dia rasa, tapi rupanya
Ketika Yesus meludah, pasti dia nggak tahu karena dia buta kan. Ya, kalau kan mengapa Yesus melakukan itu? Ya, menurut saya ini memang hanya teori, tapi ya saya kira ada benarnya karena Yesus mengatakan pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam dirinya. Nah, si buta ini menerima dengan pasrah apapun yang dilakukan oleh Yesus. Jadi ketika Yesus nggak tahu dia kan nggak melihat Yesus meludah. Kalau sekiranya dia melihat, coba bayangkan kalau kita sebagai orang itu kita melihat orang meludah di tanah, lalu dibuat lumpur, lalu tempel. Pasti kita akan, no, 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 jangan. Saya tidak mau, ya kan? Tapi tidak ada penolakan dari si buta karena dia percaya buta. Justru orang buta ini disembuhkan karena kebutaannya. Ini suatu hal yang paradoks ya. Ketika dia itu justru bisa disembuhkan karena dia buta. Karena dia percaya buta. Nah, iman seperti ini kalau kita lihat terjadi juga di Perjanjian Lama, misalnya ketika Abraham diminta untuk mengorbankan Ishak, satu-satunya. Nah, ini kan kalau kita bayangkan, itu kalau Abraham itu tidak buta, percaya buta pada Tuhan, nggak mungkin dia melakukannya. Nah, ini juga refleksi bagi kita, zaman sekarang ini, kadang-kadang kita mendapatkan ya apa ya penyelenggaraan Tuhan, kita mengalami sesuatu yang kita tidak pahami. Tapi yang penting kita percaya. Kita percaya pada Tuhan bahwa Dia tahu apa yang paling baik bagi kita. Mungkin bagi kita itu tidak sesuai dengan standar kita. Misalnya tadi itu ini tidak higienis. Nah, kalau kalau kita menolak karena itu ya kita nggak sembuh. Lalu berikutnya kita lihat bahwa orang buta yang sembuh tadi itu rupanya dia sembuhnya itu bukan pada saat itu langsung ya. Kalau kita baca teliti, Yesus mengatakan pergi ke kolam Siloam, basuhlah dirimu, matamu di situ, dan engkau akan sembuh. Nah, ini juga iman, ini mirip dengan kisah Naaman juga. Naaman juga waktu itu dia menolak, ya, dia tidak percaya buta. Ini kok disuruh, saya tidak mau. Ya. Bayangkan kalau seandainya Naaman itu tidak sungguh-sungguh tidak mau, dia tidak sembuh dari kustanya. Tapi karena dia kemudian dibujuk oleh para teman-temannya atau pengawalnya, ya kalau dia meminta kamu melakukan yang lebih sulit, engkau akan lakukan juga. Kenapa cuma dimandi aja kamu tidak lakukan? Nah, akhirnya dia lakukan dan sembuh. Ini mengacu pada juga kisah Naaman dengan percaya yang tanpa syarat itu. Dan ketika dia sampai di kolam di Siloam itu, dia basuh dan dia memang sembuh. Dan setelah sembuh, rupanya dia kembali ke rumahnya. Kenapa? Karena di situ dia bertemu dengan tetangga-tetangganya, ya kan? Nah, tetangga-tetangganya. Dia ketemu dengan tetangga-tetangganya, lalu eh, mereka bertanya, mengapa? Apakah kamu yang buta itu? Mereka tidak bisa percaya dengan penglihatan mereka bahwa si buta itu yang sejak lahir mereka tahu, kenal bahwa dia sejak lahir itu buta. Kok sekarang bisa melihat? Lalu inilah kesaksian dari si buta. Benar, akulah dia. Ya. Lalu ketika ditanyakan bagaimana matamu celik? Oh, ada orang yang disebut Yesus. Oh, rupanya dia tahu yang menyembuhkan dia itu Yesus, bukan orang lain, tapi orang yang disebut Yesus. Dan mengoleskannya pada mataku, membuat lumpur dan membusma. Dan dia yang menyembuhkan aku. Lalu ketika ditanya, di manakah dia? Ini ingat, ini Injil Yohanes. Injil Yohanes itu penuh dengan bahasa figuratif, metafora. Mereka bertanya, di manakah Yesus? Lalu jawab si buta, aku tidak tahu. Kata tidak tahu di dalam Injil Yohanes, ya itu punya arti yang sangat mendalam. Bahwa di sini secara rohani si buta itu belum tahu persis, belum kenal siapa Yesus. Dan kemana harus mencari dia. Dia masih dalam kebimbangan. Kalau dikatakan kesembuhannya ini membawa dia pada suatu iman, tapi imannya itu masih gantung. Perlu diuji. Nah, demikian juga kita dalam hidup kita, kadang-kadang kita merasa diri kita percaya.
yakin kita percaya pada Yesus. Tapi datang aja macam-macam pencobaan ya. Lalu kita mulai goyah lagi, kita mulai tidak ke gereja lagi, kita mulai tidak ngesel lagi, tidak pelayanan lagi. Itu hal yang biasa. Jangan anggap bahwa pertobatan pertama itu cukup atau penyembuhan pertama itu cukup. Dalam bahasa rohani atau teologi spiritualitas itu ada yang namanya pertobatan pertama, ada pertobatan kedua. Pertobatan pertama itu tidak menjamin, karena seperti kata Petrus dalam suratnya itu, anjing bisa kembali ke muntahannya, babi yang mandi bisa kembali lagi ke kubangannya. Ini saya beberapa hari yang lalu juga memberikan seminar kitab suci tentang Efesus ya kepada yaitu ya peserta seminar kitab suci yang rutin itu. Lalu salah satu pertanyaannya, apakah kalau kita sudah mendapatkan rahmat Allah, karena itu tentang teologi rahmat, Efesus bab 2, itu apakah kalau kita sudah mendapatkan rahmat keselamatan, kita bisa kehilangan rahmat itu? Karena bagi orang Protestan, sebagian, itu mereka percaya, kalau kita telah mendapatkan rahmat keselamatan, itu tidak akan dicabut lagi. Sekali kita dibaptis, kita pasti diselamatkan. Tapi orang Katolik tidak percaya itu. Orang Katolik dia mengatakan hal itu. Baptis itu tidak menjamin bahwa kita akan diselamatkan. Baptis itu pintu masuk. Ya, seperti Yudas Iskariot, itu awalnya dia itu percaya. Ya, saya kira dia dibaptis juga ya, walaupun tidak disebutkan. Minimal dia menerima baptisan Yohanes. Tapi setelah itu kan dia mengkhianati Yesus. Ya, seperti Paulus juga mengatakan. Paulus itu, bayangkan, Santo Paulus, dia dalam suratnya mengatakan, aku mengerjakan keselamatanku itu dengan takut dan gentar. Aku menahan diri dalam segala hal, berjuang menahan diri dalam segala hal, supaya jangan sampai setelah aku mewartakan Injil, aku sendiri terbuang. Ini Paulus yang mengatakan itu. Jadi bagi kita, tidak ada jaminan bahwa kita akan setia sampai akhir. Bisa jadi di tengah jalan, seperti ini orang buta tadi, kemudian diuji imannya. Dalam bagian yang selanjutnya itu, ketika dia dipanggil, untuk masuk kelihatannya dia dipanggil ke sinagoga. Bukan ke bait Allah, tapi tempat orang Yahudi berkumpul untuk beribadah dan kadang-kadang sharing di situ. Lalu dia ditanya, apakah dan bukan hanya ditanya, tapi diintimidasi dan dimanipulasi. Ini orang yang menyembuhkan itu, bagaimana dia menyembuhkannya? Dikejar kan? Lalu orang Farisi mengatakan itu bahwa dia itu orang berdosa. Ini tidak datang dari Allah. Jadi belum apa-apa, belum mereka itu misalnya menyelidiki dengan baik, di awal saja sudah mereka mengatakan orang ini tidak datang dari Allah. Berarti dari mana? Dari setan kah? Di tempat lain kah? Ya tidak datang dari Allah. Kenapa? Dia menyembuhkan orang pada hari Sabat. Aduh, ini suatu pemikiran yang nggak tahu. Ya saya belajar misalnya Perjanjian Lama dan sejarah Israel, saya bisa memahami ketika mereka itu sangat-sangat menjaga hari Sabat. Tapi bagi kita yang berpikir logis lah, logika saja itu kok karena itu dia dianggap tidak datang dari Allah. Apakah tidak boleh menyembuhkan orang pada hari Sabat, menolong orang? Makanya Yesus di tempat lain mengatakan, kamu orang munafik, dasar kamu. Bukankah kamu kalau keledai atau apa ternakmu itu, sapimu itu jatuh ke sumur, kamu tolong juga meskipun dari Sabat. Nah, ini kan orang menyembuhkan, ini sudah buta sejak lahir disembuhkan, bukannya kamu bersyukur pada Tuhan, bukannya kamu puji atau bukannya kamu percaya pada Yesus sebagai seorang nabi, seperti yang diyakini oleh orang buta itu. Karena dia mengatakan di ayat 17, dia mengakui Yesus adalah nabi. Dan kemudian dia teguhkan lagi di belakang, tidak mungkin kalau orang yang menyembuhkan orang buta mengerjakan mujizat sebesar ini tidak berasal dari Allah. Ya, tidak mungkin.
Kenapa kamu tanya bolak-balik? Ya, jadi di sini si buta itu diintimidasi sebenarnya. Nah, dalam dalam hidup kita juga ya tidak jarang, misalnya saya tidak tahu kalian, tapi kalau kalau saya sih beberapa kali berdebat dengan dengan orang, eh, dan perdebatannya perdebatan yang seru, perdebatan soal iman, dan logis ya. Ya, dan puji Tuhan ya saya bisa tetap tetap percaya meskipun digoncang, disudutkan. Jadi kita perlu. Nah, jadi kalau kita berkaca dari si buta ini akhirnya selamat kenapa? Tidak berhasil digoncangkan karena ancamannya waktu itu dia itu dikucilkan. Dikucilkan itu kata yang dipakai di sini adalah aposinagogos. Aposinagogos itu artinya diusir dari sinagoga. Dia tidak boleh lagi beribadat di sinagoga. Sama seperti kita kalau misalnya kalau kamu tidak mendengarkan kami, kamu tidak boleh lagi misa di gereja. Ya, itu seperti itu. Meskipun konteksnya lain jangan disamakan, cuman ya itu padanannya. Kamu nggak ada lagi Katolik, keluar ya dari Katolik. Kamu tidak diterima lagi di sini. Ancamannya seperti itu. Ini ancaman nyata. Kalau kamu pilih dia, kamu percaya dia nabi, Yesus nabi, kamu harus keluar dari sini. Orang tua itu orang tua dari si buta dipanggil juga. Orang tua ini mencerminkan suatu mm, penganut iman Yahudi yang berbeda. Nanti di bawah di handout yang saya berikan itu, eh, saya bedakan ada 3 jenis orang beriman. Yang pertama itu orang Farisi yang eh, mereka itu karena trauma sebenarnya, karena beberapa ratus tahun yang lalu itu barusan tidak lama itu orang Yahudi secara keseluruhan itu dibuang ke Babel sampai hampir 30-40 tahun lama, sampai hampir 50 tahun di pembuangan. Karena kalau kalau mereka dibuang, itu ceritanya bangsa-bangsa lain juga mengalami pembuangan. Nah, bangsa yang mengalami pembuangan itu, mereka tuh dipisahkan antara laki-laki dan perempuan. Ya, sehingga kalau coba kalian bayangkan, satu bangsa itu tidak boleh kawin, tidak boleh melahirkan keturunan. Otomatis akan punah bangsa itu. Dan itu mereka simpulkan, mereka itu waktu di pembuangan itu, mereka itu karena dosa-dosa mereka tidak menghargai hukum Sabat. Jadi mereka mengalami post traumatic syndrome ketika Yesus datang lalu mengatakan ya, manusia itu hukum Sabat untuk manusia, bukan manusia untuk hukum Sabat, dan melakukan sesuatu yang menurut mereka melanggar hukum Taurat. Wah, ini orang tidak boleh dia dibiarkan hidup. Kami tidak mau mengalami pembuangan lagi karena satu orang ini. Karena mereka menganggap Yesus itu menyesatkan. Banyak orang yang ikut dia. Nanti kalau banyak orang ikut dia, orang Israel akhirnya harus tidak lagi menghormati Sabat, Sunat, Taurat. Nanti kita kena pembuangan lagi. Itu sebenarnya ditakutkan oleh mereka. Nah, bagi mereka itu akhirnya mereka mengimani apa yang mereka inginkan. Lalu mereka mengatakan itu Taurat itu harus dijaga. Padahal kata Yesus, sorry ya, Taurat itu dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk Taurat. Ya, tapi mereka mengatakan ini Yesus sesat. Jadi mereka menafsirkan iman itu sesuai dengan maunya mereka sendiri, berdasarkan refleksi yang mereka lakukan sendiri. Dan lebih parah lagi, mereka mengajarkan, memaksakan, mengintimidasi orang. Kalau kamu tidak ikut kami, kamu sesat. Kamu tidak ikut kami, kamu akan kucilkan. Ini ya kalau kita refleksikan ke zaman sekarang, apakah ada orang-orang seperti itu di dalam gereja? Ya, lalu kita harus dengar siapa kalau begitu. Nah, ini sekarang terjadi skisma-skisma. Terakhir ini kelompoknya uh, Lefebvre ya, Pius ke-10 itu memilih untuk skisma, memilih untuk memisahkan diri dengan menapiskan uskup sendiri. Dan mereka tuh mempengaruhi banyak orang, mengintimidasi dan juga memaksakan maunya mereka ini. Nah, kita mau ikut siapa? Ini pertanyaannya.
Lalu kemudian yang kedua itu adalah kedua orang tua dari si buta yang disembuhkan. Mengapa saya beri mereka juga tempat yang istimewa di sini? Karena apa? Karena mereka itu mana nih? Karena mereka itu menolak untuk bersikap kritis. Jadi mereka tuh maunya udahlah apa yang dikatakan oleh para pemuka agama mereka ikut aja. Mereka tidak mau terlibat dalam debat, dalam pergulatan teologis atau perdebatan macam-macam. Pokoknya mereka ikut aja lah apa yang ditentukan oleh eh, pemuka agama mereka. Yang lain-lain kami tidak mau tahu. Ya, pokoknya yang kami tahu itu dia itu anak kami dan dia disembuhkan. Yang lain-lain kami tidak mau tahu. Ya. Dan mereka itu takut. Kenapa mereka itu tidak seperti tidak mau menjawab? Karena mereka takut dikucilkan. Jadi agama bagi mereka itu sebagai suatu status yang tidak apa ya, yang berbahaya kalau sekiranya itu dicabut dari mereka. Dan mereka ikut aja tidak kritis lagi terhadap. Dalam beragama kita juga mesti kritis. Dalam beriman kita mesti kritis. Kita juga mesti berdebat. Misalnya kalau ada yang salah, ini kan orang Yahudi itu salah, orang Farisi itu salah. Ya, kemudian di, dijawab dengan gagah berani, dengan logis juga oleh si orang buta ini. Lalu yang terakhir adalah si buta. Nah, kita lihat ini proses si buta ini. Pertama, karena dia itu dalam keadaan dosa, dia itu didekati Yesus dan disembuhkan. Nah, ini sama seperti kita. Kita semua ini orang berdosa. Tidak ada yang seperti kata kitab surah Ibrani. Yesus datang kepada kita, menyelamatkan kita, wafat di salib untuk kita ketika kita semua masih berdosa. Ya, kita masih berdosa. Lalu Yesus yang berinisiatif untuk membebaskan dari kebutaan. Ini bukan suatu akibat. Hidup dalam dosa itu bukan suatu akibat, mereka suatu situasi yang memerlukan karya penebusan Allah melalui Yesus. Jadi Yesus itu menawarkan keselamatan sebenarnya pada semua orang. Awalnya dia memberikan pengalaman hidup rohani dulu. Dia datang untuk menyembuhkan kita supaya kita dapat melihat. Namun kesembuhan pertama atau istilah para mistik atau guru hidup rohani, pertobatan pertama ini bukan akhir, tapi justru suatu momen bagi kita untuk memulai suatu pergulatan iman, berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan iman yang muncul sepanjang hidup kita, dan kita belajar, kita berusaha untuk belajar. Dan setelah itu kemudian dia itu mengalami suatu kebuntuan, itu kadang-kadang orang dikucilkan, diusir, mengalami kebuntuan, mengalami stres karena apa ya, banyak hal. Lalu dia mengalami perjumpaan kedua dengan Yesus. Dan perjumpaan kedua inilah yang membuat dia sujud, menyembah Tuhan dan berkata, aku percaya, menyembah ya, sujud menyembah. Ini suatu tindakan tindakan apa istilahnya itu, menyembah seseorang sebagai pribadi yang datang dari Tuhan. Dia berkata, aku percaya Tuhan. Syukurlah si buta ini akhirnya dapat bertahan di tengah gempuran dan berhasil mempertanggungjawabkan imannya. Tapi itu pun belum cukup. Perlu gong terakhir, yaitu perjumpaan dengan Yesus. Jadi, hidup iman kita ini, para saudara ini kemungkinan besar dari KTM semua, atau juga ada tempat lain, kita tidak bisa lepas dari Tuhan. Kita mesti kembali ke Tuhan. Ekaristi itu, atau adorasi, atau sakramen-sakramen, doa-doa kita, itu perlu kita bina, kita jaga terus. Karena kalau tidak, ya tidak tahu apakah kita punya kekuatan ketika badai itu datang menerpa. Tidak ada iman yang sejati tanpa perjumpaan dengan Yesus. Ya, itu yang mau saya tanyakan atau tekankan, atau lebih tepat, kita tidak mungkin bertahan tanpa perjumpaan dengan Yesus secara rutin, secara berulang-ulang. Semakin kita sering berjumpa dengan Tuhan, semakin kita akan kuat. Nah, saya kira
Cukup dulu dari saya. Saya lebih senang sebenarnya itu diskusi. Nanti ke depan itu perlu kita pikirkan, kita evaluasi pertemuan kita sekarang ini, studi seperti ini, apakah cocok. Tapi sebenarnya saya lebih suka diskusi. Nanti kita lihat ke depan bagaimana. Perlu kita bicarakan juga dalam tim. Silakan, saya kembalikan kepada Alung sebagai moderator. Baik Romo, terima kasih. Kita sebagai tim akan note juga. Kita juga kumpulin feedback sebenarnya untuk eh, bagaimana ke depannya untuk lebih baik gitu. Nah, luar biasa Romo, terima kasih penjelasannya. Jadi eh, di sini tadi Romo jelasin bahwa even setelah si orang buta ini disembuhkan, maksudnya Yesus sudah mengoleskan lumpur ke mata orang itu. Tapi tidak terjadi kesembuhan begitu saja, tetapi Tuhan juga ingin melihat bagaimana iman si buta ini, yaitu dengan disuruh pergi ke kolam Siloam untuk membasuh, dan di sanalah terjadi kesembuhan karena ada yang namanya langkah iman, yaitu walk in faith. Luar biasa. Dan setelah itu bahkan juga diuji seperti yang tadi Romo jelaskan. Diuji yaitu dia diinterogasi oleh para ahli-ahli Taurat atau orang-orang Farisi ini. Bahkan dua kali ya kalau kita lihat dipanggil. Pertama dipanggil, terus dipanggil orang tuanya, terus karena orang tuanya tidak berani jawab, terus dijawab lagi, dan sampai akhirnya bahkan si buta yang mantan orang buta ini sampai dikucilkan gitu, dikeluarkan dari sinagoga. Nah, eh, sekarang mungkin kita masuk ke pertanyaan ya. Ini udah ada beberapa pertanyaan nih. Dan bagi teman-teman lain yang ingin bertanya, boleh masukkan di chat Zoom dan juga boleh juga di grup besar WhatsApp kita. Nah, ini ada pertanyaan yang cukup menarik, Romo. Aku masukin di pertanyaan nomor 1. Nah, disebutkan di ayat 3, tadi orang buta ini, dia itu buta sejak lahir. Eh, terus mereka tanya kepada Yesus, kenapa orang ini buta gitu. Maksudnya apa, karena kesalahan orang tuanya, apa kesalahan dia? Tapi Yesus jawab bukan. Yesus jawab, dia buta supaya pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia gitu. Nah, eh, terus pertanyaannya, apakah berarti rencana Allah membuat dia menderita sejak lahir supaya supaya apa? Supaya pekerjaan Allah dinyatakan gitu. Mungkin bagi kita yang rendah imannya gitu ya Romo, orang-orang yang mungkin pakai logis juga, mungkin that's not fair gitu buat kita gitu. Itu eh, bagaimana Romo, tanggapan Romo atau Ya, ini tanggapan gereja? saya jawab langsung, boleh? Ya boleh, silakan Romo. Uh, Kalau kita perhatikan, ini pertanyaan bukankah karena Injil hari ini saja, tapi pertanyaan yang mencakup pertanyaan orang sepanjang zaman. Mengapa Tuhan membiarkan adanya penderitaan? Apakah kalau sekiranya itu bukan dari Tuhan, oke lah kita bisa terima itu bukan dari Tuhan. Tapi mengapa dia biarkan? Kan dia bisa artinya itu melepaskan kita dengan mudah dari penderitaan itu, ya kan? Nah, mengapa kita harus sakit? Mengapa kita harus eh, mendapatkan perlakuan tidak adil, mendapatkan bahkan misalnya aksi yang merusak hidup kita? Ada orang-orang jahat yang dibiarkan Tuhan untuk menghancurkan hidup kita. Mengapa? Mengapa Tuhan tidak kemudian meniadakan aja semua penderitaan dan eh, apa namanya itu kemalangan dan sakit itu? Nah, kalau bagi saya akan tanya balik. Nah, mengapa Tuhan harus? Mengapa Tuhan harus itu meniadakan penderitaan?
Mengapa kita mewajibkan Tuhan untuk melakukan itu? Apa hak kita untuk menuntut Tuhan berbuat demikian? Ya, nah, apa bukankah Tuhan maha baik? Lalu mengapa? Ya, Tuhan maha baik, tapi Dia juga maha adil. Saya pernah melakukan suatu refleksi. Mohon maaf ini akan agak panjang, tapi ini pengalaman, menurut saya pengalaman eksistensial juga bagi saya. Waktu saya masih novice, baru masuk biara, saya diminta untuk membawa renungan dalam PD hari Sabtu. Lalu pertama kali dan terakhir kali waktu saya memberikan renungan, itu saya blank. Saya tidak bisa lagi berkata apa-apa. Karena waktu itu saya mengalami suatu goncangan iman yang luar biasa, dan pertanyaan yang sama, pertanyaan persis ya, pertanyaan hari ini tuh muncul waktu itu. Mengapa engkau tidak menolong mereka ini? Siapa? Karena baru baru saya lupa itu kemarinnya, 1 hari yang lalu atau 2 hari yang lalu, kami kedatangan korban Mei 98. Anak gadis yang dibawa oleh orang tuanya yang menjadi korban Mei 98, datang itu udah seperti mata kosong, udah bisa diajak bicara. Ya, 2 hari atau 3 hari sebelumnya. Karena kemudian saya dengar besoknya dia mati bunuh diri karena tidak tahan untuk menanggung semua penderitaan itu. Saya lihat sendiri orangnya. Lalu kemudian kok terjadi seperti itu? Jadi waktu itu saya benar-benar mengalami suatu goncangan iman yang luar biasa. Tuhan, mengapa kamu biarkan ini terjadi? Jadi ketika itu saya minta untuk membuat renungan di PD. Saya nggak bisa ngomong. Mau ngomong tentang apa? Nggak bisa. Lalu saya katakan dengan jujur, maaf saya tidak bisa memberikan renungan malam ini. Saya tidak bisa berkata apa. Semua heran, semua bingung kan. Yang hadir waktu itu banyak lagi di Cikangeri di rumah Karmo. Saya nggak bisa. Dan itu menjadi pergulatan saya berhari-hari dalam doa. Saya sampai mengatakan, kenapa kau begitu teganya? Tega. Lalu, jadilah saya dalam beberapa hari kemudian tuh, saya berdoa sendirian di kapel, di pertapaan lama itu. Malam-malam setelah cuci piring, karena masih berjuang bergulat itu, saya masuk ke kapel sendirian, lalu saya duduk di situ, nggak dalam keadaan hampa, tidak tahu apa-apa. Pokoknya semua itu seperti apa aja, saya serahkan aja, tidak mikir apapun, duduk di situ. Lalu tiba-tiba seperti Yesus atau Tuhan ya menunjukkan, saya melihat dengan jelas sekali waktu itu, ya bukan melihat tapi ya melihat, tahulah itu Yesus yang disalibkan. Dan di situ saya sadar dan saya paham langsung waktu itu, nah ini perjumpaan saya dengan Yesus. Yesuslah jawaban atas pergumulan saya. Tuhan tidak tinggal diam. Dia tidak membiarkan kita. Kalau mau dipikirkan memang mungkin otak kita nggak sampai. Tetapi kalau saya coba merenungkan atau memberikan jawaban, saya sih sebenarnya tidak perlu memberikan jawaban karena saya sudah yakin akan hal itu. Tapi kalau saya diminta untuk memberikan jawaban atas pertanyaan seperti ini, saya katakan bahwa penderitaan, segala macam penyakit dan termasuk orang yang lahir buta itu karena manusia yang meninggalkan Tuhan. Dan juga kerusuhan Mei itu bukan salah Tuhan, ya salah penjahat-penjahatnya. Apakah itu suatu hukuman? Tidak. Itu adalah suatu kondisi di mana akhirnya
Karya Allah harus dinyatakan. Kondisi yang memerlukan, yang mendambakan, yang haus akan siapa? Tuhan yang datang dan bukan Tuhan sembarangan. Tuhan yang bisa merasakan penderitaan kita, yang menanggung penderitaan kita, yang akhirnya dia sendiri harus menderita, mengalami apa yang kita alami. Lalu ada satu hal juga yang saya ingat waktu itu, saya sadar, kalau Yesus ini tidak datang, kita tidak ada yang selamat. Sekarang yang kita lihat, kondisi sakit, penderitaan yang kita lihat sekarang ini, tidak ada apa-apanya. Saya katakan tidak ada apa-apanya. Dengan apa yang akan kita alami kelak. Tidak ada seorang pun dari kita yang pantas untuk selamat. Tidak ada seorang pun dari kita yang tidak berdosa. Tidak ada seorang pun termasuk, mohon maaf, gadis yang jadi korban itu. Saya yakin dia sekarang udah di surga. Itu kemudian layak untuk surga dari dirinya sendiri. Jadi, gampangannya ya, sekarang kalau kalian meninggal tanpa Yesus itu, tidak ada dari kita yang akan masuk surga. Semua ke neraka. Dan neraka itu bagaimana? Ya saya juga tahu saya nggak ke neraka. Ya. Tapi itu kondisi yang jauh lebih parah daripada apapun yang kita alami sekarang. Kejahatan dunia ini nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan neraka sana. Dan kita semua ke sana. Karena apa? Karena dosa asal. Karena kita menolak Tuhan. Nah, sekarang Yesus menawarkan dengan bacaan Injil hari ini, kamu mau ikut siapa? Mau ikut saya, percaya? Atau nanti kamu ikut yang ini? Tidak ada jawaban lain selain Yesus. Karena Yesus tidak hanya dia itu menghancurkan penderitaan, tapi dia apa? Dia itu mengalami penderitaan itu, mengambil alih penderitaan itu, akibat dari semua penderitaan itu, dan dia ganti apa? Ini, nanti saya kasih kamu terang yang sesungguhnya, hidup yang sesungguhnya. Dan setelah semuanya ini, apa yang kita alami segala macam bentuk penderitaan, yang paling berat pun yang bisa kita uh, pikirkan, seperti kata Paulus dalam surat pada umat di Roma itu, tidak dapat dibandingkan dengan apa yang akan disediakan oleh Tuhan kepada kita. Jadi kalau mungkin kita akan lihat, alah dulu saya cuma begini, dulu memang nangis-nangis. Tapi sekarang ini ketika sudah sampai di surga, itu gak ada artinya. Justru Yesus datang supaya kita sadar. Kita bisa menanggung salib kita, penderitaan kita, dengan suatu pengharapan yang jelas yang telah dia sediakan bagi kita. Jadi segala macam sengsara zaman ini tidak dapat dibandingkan sedikit pun dengan apa yang telah disediakan oleh Tuhan bagi kita dalam kerajaan surga. Ingat kata Paulus dalam surat pada umat di Roma bab 8. Baik, itu mungkin terlalu panjang jawaban saya, tapi ya siapa suruh bertanya soal ini? Pertanyaan yang sangat sulit ini. Baik. Baik, Romo. Ini masih ada beberapa pertanyaan lumayan menumpuk, Romo. Eh, Romo available sampai jam berapa ya, Romo? Begini, kan dari awal saya sudah katakan, kalau kalian yang mau mau selesai kan kita janjinya sampai 1 jam kan? Hmm, Nah, kalian kalau mau selesai kita tutup dulu. Tapi kalau mau lanjut, saya tetap available. Saya sekarang di sini baru jam 5. Saya doa setengah 7, jadi masih cukup waktu. Saya oke. bersedia untuk extension ya. Tapi kalau bagi kalian yang mau undur diri ya sesuai kesepakatan tidak apa-apa. Tapi kita bisa extend. Dari grup panitia bilang nggak apa-apa, lanjut lagi, gas aja katanya. Oke, Romo. Ada pertanyaan kedua ya, aku lanjut. Ini nggak ada nama, anonimus. Ini pertanyaannya, bagaimana gereja memahami hubungan antara penderitaan, dosa, dan karya Allah?
Jawaban singkatnya salib Yesus sebagai jawaban sekali lagi. Saya tidak bisa membayangkan Yesus yang tidak disalibkan itu. Saya nggak bisa membayangkan sekarang misalnya ada Tuhan yang datang seperti superhero gitu, lalu semua orang jahat itu dimusnahkan, yang baik-baik itu yang masuk surga. Karena kita semua orang jahat, ya kan? Gereja merenungkan salib Yesus yang kita renungkan dalam masa Prapaskah ini. Yesus yang disalibkan akibat segala dosa kita, pelanggaran kita, tapi bukan sekadar disalibkan, dia itu kemudian membayar semua dosa-dosa kita yang harusnya kita tanggung. Bahkan ini nggak tahu apakah ada para kudus yang pernah mengatakan ini atau ada inspirasi dari para kudus. Tapi dalam benak saya itu Yesus itu sebenarnya masuk neraka untuk kita. Dia pergi ke neraka, ya. Dan harusnya dia itu masuk neraka untuk kita. Tapi masalahnya nerakanya yang nggak tahan. Itu. Kalau Yesus ke neraka, neraka jadi surga. Itu masalahnya. Dan Yesus satu-satunya yang memungkinkan itu. Dia itu Allah sekaligus manusia. Ya. Dan ketika dia benar-benar ke neraka, ketika dia sampai di neraka, setan nggak bisa buat apa-apa. Ya. Malah neraka jadi surga. Seperti dalam Injil itu, udah mau apa engkau denganku yang kudus Allah, udah jangan dekat-dekat, kami aja yang pergi. Jadi mereka yang pergi, ibarat. Hanya Yesus yang mungkin menolong kita. Kalau kita mau nolong orang di neraka, kita masuk neraka, agak keluar lagi. Jadi ya saya tidak bisa membayangkan cara yang sempurna, lebih sempurna. Tidak ada yang lebih sempurna lagi. Ini paling sempurna. Kematian Yesus yang menebus dosa kita. Dia membayar lunas semua dosa kita. Dia mengalami neraka untuk kita. Tapi masalahnya dia suci, nggak bisa diadili, tidak bisa dihukum atas apapun juga. Dia adalah Tuhan juga. Ketika dia sampai neraka, surga, neraka jadi surga. Jadi nggak bisa. Itu satu-satunya cara menurut saya untuk keselamatan kita. Baik. Cuma mau make it clear, Romo. Jadi mungkin bahasa lainnya mungkin bisa dipakai gini ya. Jadi Allah telah memberikan solusi gitu, yaitu Yesus Kristus, dan Dia telah memberikan anugerah itu kepada kita, dan bagaimana cuma sikap hati kita menerima gitu ya, Romo ya. Mungkin secara singkat. Iya, coba sekarang itu nabi-nabi lain, mereka kan tetap manusia biasa, ya kan? Mereka bukan Allah. Mereka oke, suci, tapi tetap ada dosa. Mereka tidak tidak ada yang tidak suci yang bisa masuk surga. Nah, siapa yang menyucikan mereka? Dan siapa yang bisa katakanlah tanpa dosa itu sampai ke neraka untuk menolong mereka? Siapa? Tidak ada jalan lain, tidak ada solusi selain Yesus. Nabi-nabi itu bukan jawaban, bukan solusi. Hanya Allah yang menjadi manusia, yang wafat untuk menebus dosa kita, membayar lunas semua dosa kita dengan darahnya, yang kemudian pergi ke neraka untuk mengeluarkan orang-orang pilihannya. Itulah jawabannya. Terima kasih, Romo. Mungkin sebelum kita lanjut ke pertanyaan ketiga, mungkin kita tutup dulu ya, Romo ya, dengan doa. Jadi bagi mungkin teman-teman yang mesti cabut, jadi bisa keluar. Jadi mungkin kita akan tutup dulu dengan doa, tapi setelah itu yang mau stay boleh stay juga gitu. Oke. Teman-teman, marilah kita doakan doa penutup. Kita angkat tanda kemenangan kita di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami sekali lagi bersyukur dan berterima kasih buat firman-Mu yang telah boleh disampaikan melalui pelayan-Mu, Romo George.
Kami terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah izinkan kami untuk mempelajari Injil hari ini yang cukup susah mungkin bagi kami untuk pahami, namun karena berkat Roh Kudus-Mu melalui Romo George kami boleh memahaminya dengan lebih baik ya Tuhan. Bimbing kami selalu dalam hidup kami ke depannya agar firman-firman-Mu ini boleh menjadi suatu pegangan dalam hidup kami yang dimana apabila kami mengalami suatu masalah, firman-Mu inilah yang boleh menjadi solusi dan menjadi contoh bagi kami dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mau menutup sesi pada malam hari ini melalui berkat dari Romo George Tuhan bersamamu, dan bersama Romo. diberkatilah kita semua dimanapun kita berada oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Yang mau stay boleh stay, tapi officially sudah selesai gitu. Jadi yang uh, harus cabut juga boleh gitu. Nah, kita lanjut ya Romo, langsung pertanyaan ketiga ya. Ini ada yang tanya dengan agak-agak logat Surabaya. Romo, kurang ngerti ayat 39 sampai 41. Especially bagian those who see may become blind. Maksudnya gimana, tak? Kita. Apa? Pertanyaannya tidak jelas. Oh, pertanyaannya gini Romo. Jadi di ayat 39 sampai 41 itu kan ada bagian yang di mana barang siapa yang melihat akan menjadi buta gitu, yang buta akan melihat gitu. Itu ya kurang ngerti, mungkin boleh dimunculin ayatnya. Oke. Menghakimi supaya siapa saja yang tidak melihat dapat melihat dan supaya siapa saja yang dapat melihat menjadi buta gitu. Ya, ini memang kalau kita baca, ini saya tadi tidak jelaskan dan juga saya tidak masukkan secara jelas dalam handout. Yesus itu sebenarnya mengutip Yesaya, semacam parafrase atas inti dari kenabian, eh, proto Yesaya atau bagian Yesaya yang pertama. Eh, Ketika ada seorang nabi yang istimewa, yaitu kita kenal dengan nama Yesaya, yang diutus untuk membawa suatu pesan yang berbeda, yang aneh tapi nyata. Ya, kalau nabi-nabi lain itu diutus untuk mewartakan pertobatan, seperti Yunus, Musa juga, itu untuk mewartakan pertobatan, ikut Tuhan, jangan melanggar hukum Tuhan. Tapi Yesaya panggilannya khusus. Apa panggilannya? Panggilannya supaya dia datang dan mengatakan kehendak Tuhan, tapi supaya orang Israel tidak mendengarkannya. Mudah-mudahan saya bisa menjelaskannya dengan baik. Jadi, ada nabi yang meminta supaya mereka bertobat karena itu kehendak Tuhan. Tuhan mau supaya mereka bertobat. Tapi Nabi Yesaya beda. Nabi Yesaya diutus Tuhan supaya orang Israel tidak bertobat. Itu karena Allah sudah hopeless. Karena percuma. Saya panggil nabi-nabi saya utus mereka wartakan pertobatan, sama aja mereka tidak akan. Jadi Yesaya ingat, datang ke mereka, bilang ke mereka apa yang mau saya, tapi eh, saya mau dia mereka itu tidak bertobat. Itu. Jadi melihat tetapi tidak melihat, mendengar tetapi tidak mendengar. Ini dikutip oleh Yesus secara, ya dia parafrase sedikit ya.
Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi supaya mereka yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya mereka yang dapat melihat menjadi buta. Ini kalau kalian ingat tadi penjelasan saya di awal, itu penyembuhan si buta itu agak unik. Kalau dia tidak buta, mungkin dia tidak sembuh. Dia perlu buta, percaya buta, baru dia bisa sembuh. Tapi orang yang melihat dengan jelas akan muncul banyak penolakan. No, 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 tidak higienis. Oh, mau buat apa kamu ini? Kok begitu? Orang Yahudi, orang Farisi ini adalah termasuk golongan ini. Mereka melihat dengan jelas siapa Yesus menyembuhkan orang lahir buta, tapi masih saja menganggap dia orang berdosa. Mereka Injil hari ini melihat Yesus mengusir setan yang kuat luar biasa, membuat orang itu jadi paise, jadi apa itu? Jadi idiot. Setan yang begitu kuat, posesif ya. Yesus mengusir setan itu. Orang Yahudi, orang Farisi yang melihat, dia itu mengusir setan dengan setan, kuasa Beelzebul. Ini mereka melihat dengan jelas, tetapi tidak mau melihat sebenarnya. Tidak mau percaya pada kenyataan. Mereka melihat tetapi buta. Ini ditujukan kepada orang-orang Farisi. Makanya itu ayat 40 itu. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang ada di situ. Rupanya mereka itu nguping. Dan mereka merasa orang Farisi itu orang-orang yang pintar. Sekapasitas Paulus itu loh, baru bisa jadi orang Farisi. Dan mereka orang pintar. Mereka tahu itu. Layer in meaning. Layers in meaning. Kalau Tuhan sindir mereka itu, mereka tahu. Seperti hari ini kan, itu kami kah yang kau maksudkan itu. Iya. Ini juga, apa kami juga buta? Kamu menyindir kami ya? Ini orang Farisi ini orang pintar. Ya itu dia, jawab Yesus. Ya, karena kamu mengatakan dirimu melihat, maka kamu tetap buta. Untuk percaya pada Yesus itu butuh itu diperlukan iman kita yang buta, percaya buta. Dalam konteks ini percaya buta. Tapi percaya buta dulu. Makanya orang buta tadi berproses kan. Awalnya dia percaya buta dulu. Pertobatan yang pertama itu kadang-kadang perlu itu. Misalnya eh, beberapa orang itu yang saya kenal itu mereka bertobat karena mukjizat. Bertobat karena ada musibah, lalu mereka diselamatkan. Bertobat karena mereka itu sakit, lalu sembuh. Ya kan? Mungkin juga di antara kalian ada begitu. Kalau saya bertobatnya pertobatan intelektual agak beda. Tapi kebanyakan orang-orang yang saya kenal itu mereka bertobat karena ada suatu pengalaman rohani, penyembuhan kah, atau suatu jamahan Tuhan dalam hal lain atau apa, eh, melihat dan percaya. Ya. Tapi Yohanes juga, Yohanes yang sama mengatakan ketika Thomas itu tidak percaya, lalu dalam penampakan kedua Thomas ada di situ, lalu Yesus berkata, kamu percaya karena melihat, berbahagialah mereka yang tidak melihat dan namun percaya. Ini juga saya bingung, itu memang sulit sekali ini Injil Yohanes ini. Kalau Injil yang lain mungkin ya ini karena salah, tapi di sini kata yang sama, tidak melihat tetapi percaya, berbahagia. Nah, ini maksudnya apa? Saya coba renungkan lagi. Ya, maksudnya kemungkinan karena kita perlu buta dulu untuk percaya. Ya, artinya kadang-kadang iman itu perlu pengorbanan. Pertama itu pengorbanan logika kita. Logika kita loh ya. Pemahaman kita yang belum tentu benar juga. Saya beri contoh lah, misalnya ada, aduh saya sekarang nggak bisa mikir contoh apa. Hmm, tadi ada tapi sekarang hilang. Ya intinya kadang-kadang kita dituntut untuk menjadi bodoh, menjadi buta, percaya bodoh, percaya buta.
Dan setelah itu baru jelas dengan sendirinya. Kemudian, ya mungkin ini doesn't make any sense, tapi ya ini saya berusaha untuk menjelaskan sesuatu yang memang tidak mudah untuk dijelaskan. Mungkin yang lain-lain mau sharing itu mengalami pengalaman seperti ini. Pertobatan saya ya apa karena pertobatan saya pertobatan intelektual bukan pertobatan karena mukjizat itu, jadi saya susah untuk apa menjelaskan hal ini. Makasih Romo. Jadi tadi intinya apa? eh, karena mereka tidak mau menerima yang sudah jelas, maksudnya yang sudah jelas-jelas Tuhan mau tunjukkan ke mereka gitu supaya mereka bertobat dan mengakui itu gitu kan, Romo. Nah, ngomong-ngomong soal pertobatan tadi, Romo, ada pertanyaan juga nih yang masih nyangkut pertobatan. Tadi pertanyaannya dibilang tadi Romo sempat singgung tentang pertobatan kedua, yaitu pertobatan yang lebih penting daripada pertobatan pertama. Boleh dijelaskan apakah ini dialami oleh setiap orang beriman, Romo? Hmm. Ini istilah dari teologi spiritualitas pertobatan keduanya, the second conversion ya, conversion. Eh, Meskipun itu harus hati-hati juga kita tafsirkan, second conversion ini bukan suatu peristiwa, satu insiden tunggal, tapi biasa itu berupa proses juga, ya. Proses kita mengalami, seperti misalnya contohnya Fransiskus dari Assisi. Fransiskus dari Assisi itu ditegur oleh Tuhan, lalu dia bertobat, tapi itu pertobatan pertama. Pertobatan keduanya itu setelah dia membangun kembali gereja San Damiano, lalu dia mendapatkan penampakan, dan ketika Tuhan mengatakan, Fransiskus, perbaikilah gerejaku. Tapi bukan gereja yang batu, tapi gereja universal ini, gereja Katolik. Nah, itu perjumpaan yang merupakan pertobatan kedua dari Santo Francis. Contoh lain misalnya dari Teresa Avila. Teresa Avila itu tentu secara manusiawi dia bertobat, makanya dia memilih untuk masuk biara. Tapi dia di biara dia hidup tidak sesuai dengan jubah yang dia pakai lah. Dia masih mengalami pergulatan sampai suatu ketika dia mengalami peristiwa mistik, perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dan di situ dia diubah dan mengalami pertobatan kedua, sehingga sejak itu dia itu berjalan di jalan menuju kekudusan, ya, menjadi santa. Nah, ini pengalaman-pengalaman para kudus yang bisa kalian baca eh, di sejarah atau tanya ChatGPT kalau kalau malas untuk riset, yang bisa kalian lihat dan mungkin bisa kemudian ditarik kepada pengalaman kita sendiri. Apakah kita sudah masuk pertobatan kedua? Ya, kalau saya pribadi rasanya belum. Rahmat itu belum sampai di sana. Ya, eh, ada masih dalam proses ke sana. Karena pertobatan kedua ini suatu rahmat besar yang membuat kita itu ibaratnya itu seperti kata Santa Teresa Licia itu awalnya itu layar layar kapal kita atau perahu kita itu masih tertutup. Layar kita masih tertutup. Meskipun angin kencang, perahu kita tidak akan bisa jalan. Tapi pertobatan kedua itu seperti layar yang terkembang penuh. Lalu angin itu mendorong perahu kita melaju dengan cepat. Ya, dan tiap orang itu beda-beda pengalaman itu, ya. Pengalaman itu beda-beda. Dan itu yang membuat tadi itu istilahnya yang sebelumnya kita itu stuck. Aduh kok tetap tinggal di dalam dosa yang sama, sama terus gak bisa bangun-bangun, gak bisa jalan-jalan. Dan waktu itu suatu rahmat besar yang membuat kita itu akhirnya bisa menanggalkan manusia lama kita. Kita menjadi manusia baru. Itu rahmat besar. Cukup susah ya, Romo. Mungkin ini suatu rahmat yang udah levelnya untuk sampai apa? Sampai seorang itu layak disebut santo santa gitu ya, Romo ya. Kalau yang sudah Eh, alami dan mengikuti pertobatan kedua ini ya, Romo. Sorry kalau kalau saya potong lagi ini, jangan salah sangka. Kita semua itu diberi kesempatan ini.
Semua orang itu dapat kesempatan pertobatan kedua. Tergantung sekarang kerjasama kita. Nah, Santo Santa itu yang bekerja sama dengan rahmat ini. Yang lain-lain itu disentil, disentil, dikasih, ya itu melihat tapi tidak melihat. Ya, Keras hati ya. sudah didengar, apa ya, sudah ditegur, sudah diingatkan, sudah ditolong, tapi masih aja nggak mau ini. Ada satu engsel yang belum nyambung itu. Nah, semua itu diberi kesempatan itu. Makanya Yesus itu kan dia datang kemudian kan. Apakah orang buta itu cari dia yang untuk pertemuan kedua itu, pertobatan keduanya itu? Apakah dia cari Yesus? Gak tahu, saya tidak tahu di mana dia. Mau cari di mana? Aku tidak tahu di mana dia. Tapi Yesus yang datang. Yesus yang memberikan itu. Nah, tapi tidak semua orang mau mendengar ini. Ada yang tunggu dulu lah Tuhan, aku masih santai nih, aku masih malas ini, aku masih nyaman dengan hidupku yang sekarang. Tunggu dulu lah, jangan sekarang kau suruh aku bertobat sembuh-sembuh, nanti dulu lah, aku masih nyaman dengan yang ini. Nah, biasanya begitu yang terjadi. Nah, para santa, mereka mungkin dapat berulang-ulang tawaran ini, tapi pada satu titik mereka mengatakan, aku percaya Tuhan, ini aku Tuhan, pakai aku Tuhan. Dari saudara Kalkuta juga mengalami itu. Sehingga akhirnya dia mengatakan, Tuhan kalau memang engkau ingin aku melayani mereka, aku siap. Ya, semua orang dapat itu, belum termasuk kamu. Cuman kita ya, tunggu dulu lah. Itu mungkin. Betul, Romo. Dan mungkin itu tugas kita ya, masing-masing maksudnya. Tuh gimana kita answer that calling gitu loh. Kemudian ada satu pertanyaan juga yang menarik, Romo. Yang mungkin sebagian dari kita udah tahu jawabannya. Tapi mungkin bagus juga untuk kita bahas lagi bersama. Ini ditanya, biasanya penyembuhan fisik itu terjadi karena ada iman dari yang mau disembuhkan tersebut. Contohnya si Bartimeus dalam Alkitab. Namun dalam Injil yang dibacakan pada hari ini khususnya, si buta nggak meminta disembuhkan. Jadi mungkin nggak ada iman yang dimiliki si buta. Apakah ini artinya penyembuhan nggak perlu iman? Jadi jika ada case orang dari agama lain minta didoakan, contohnya di adorasi penyembuhan atau doa-doa penyembuhan, apakah penyembuhan dapat terjadi gitu, Romo? Eh, Kalau kalian pernah ikut seminar atau praktek doa penyembuhan, kalian akan tahu bahwa itu ada yang namanya iman si pendoa, ada juga iman si yang didoakan, ya. Tapi yang paling penting di atas semuanya itu adalah kuasa penyembuhan dari Allah sendiri. Allah bisa menyembuhkan orang tanpa tanpa dia mau. Bisa saja rahmat itu tercurah, penyembuhan itu tercurah. Jadi tidak dibatasi juga oleh iman si penerima. Tetapi dalam banyak kasus, iman si penerima itu menentukan. Nah, kasus si buta ini saya tidak setuju bahwa dikatakan dia tidak punya iman. Kasus si buta itu tadi saya katakan dia punya iman yang buta, kepercayaan yang buta. Dia tidak melihat, tapi dia mau. Kalau enggak dia kan nggak ikut. Tadi itu kamu sudah katakan dengan bagus tadi itu. Dia nggak akan mau dia itu jalan ke Siloam dalam kondisi masih buta. Ya, apakah dia tahu di mana kolam Siloam? Orang yang lahir buta? Susah ya. Iya, dia nggak tahu itu timur. Dia diputar sedikit aja udah nabrak tembok mungkin. Dia nggak tahu di mana kolam Siloam itu. Ya pasti berjuang untuk ke sana. Minta tolong orang, antar dan sebagainya. Perlu perjuangan, perlu tindakan atau kamu yang sebut tadi itu leap of faith itu, lompatan iman. Ya, dia bukan orang yang tidak beriman, orang buta itu. Dia percaya buta pada Yesus. Nah, ini
yang membedakan. Kadang-kadang beberapa kali saya ngalamin ada orang yang minta doa, tapi sebenarnya bukan dia yang minta, istrinya yang minta, anaknya yang minta, dia sendiri nggak mau sembuh, ya ya nggak sembuh. Tapi kalau dari dirinya sendiri yang minta seperti Bartimeus ya kan, Yesus anak Daud kasih aku. Semakin dilarang dia semakin teriak, Yesus anak Daud, kasih aku. Ya kan, dia dia itu punya iman dan dia disembuhkan. Perempuan yang sakit pendarahan itu juga disembuhkan. Jadi biasanya orang disembuhkan itu karena imannya. Tetapi bukan berarti Allah tidak bisa menyembuhkan orang yang tidak punya iman. Ya, oke. Kasih Romo, saya pikir cukup jelas pertanyaan kelima ini. Terus ada satu pertanyaan yang cukup bold, Romo. Tapi mungkin jawabannya agak tricky ya, Romo. Ini ditanya, apakah orang yang bunuh diri pasti masuk neraka? Eh, itu tidak pernah dikatakan, tidak pernah diajarkan oleh gereja bahwa orang yang membunuh diri itu masuk neraka. Tidak pernah. Kamu cari di dokumen apapun tidak akan ketemu. Ya. Dulu itu ada hukuman, bukan hukuman apa ya namanya? Ada suatu eh, aturan ketika orang yang bunuh diri itu tidak boleh dimisa arwahkan secara publik. Tapi itu tafsiran yang keliru akan akan satu ayat atau satu apa namanya pasal di dalam kitab hukum kanonik yang mengatakan orang yang eh, melakukan skandal besar atau melakukan dosa yang menimbulkan skandal yang besar itu jangan itu dimisa arwahkan secara publik ya karena itu menjadi batu sandungan misalnya ada orang yang eh, apa mafia itu misalnya mafia yang hidupnya tidak karu-karuan yang bunuh orang yang berjudi yang mabuk apa pokoknya segala macam kejahatan itu dia meninggal semua orang tahu siapa dia dia itu berhak untuk menolak untuk memberikan misa requiem publik karena bisa menimbulkan skandal besar dan tidak disebutkan di situ termasuk yang bunuh diri itu tafsiran dari orang-orang bahwa uh, orang yang mati bunuh diri itu kalau sekiranya dimisahkan secara publik, misalkan secara publik itu bisa membuat batu sandungan bagi orang lain. Yang lain ya saya bunuh diri nanti juga dimisah-arwahkan kok. Nah, ya itu itu pemikiran yang kemudian akhirnya memicu bahkan sampai sekarang itu meskipun sudah ada aturan baru itu KHK yang lama. Sekarang KHK yang baru itu tidak lagi mencatat hal itu. Ya, semua orang itu layak kalau dianggap pastornya itu bersedia ya bisa arwahkan. Itu dari kebijaksanaan si pastor paroki, ya kebijaksanaan pastor paroki. Saya kira nanti kalau misalnya ada yang mudah-mudahan tidak ada, tapi kalau misalnya mau ada pun kalian bisa membantu untuk menjelaskan kepada pastor paroki atau kepada pastor supaya dia butuh misa arwah. Ya, tapi dengan catatan memang dalam homili ada kesempatan dia untuk menjelaskan mengapa mereka ini eh, pantas untuk mendapatkan misa arwah bahkan secara publik. Ini ada klausul lagi nih yang catatan itu misa arwah publik. Berarti apa? Misa arwah privat boleh loh. Ya, misalnya seorang pastor dengan keluarganya aja, ya dengan keluarga yang si korban itu kumpul tidak ada orang lain, pastor misa arwah untuk orang yang bersangkutan boleh, tidak pernah dilarang. Pastornya mau misa sendiri untuk misa arwah sendiri untuk orang tersebut boleh karena dia merasa kasihan ini bapak ini saya kenal ini dia kemarin tuh tidak misa arwahkan oleh pastornya biar saya misa arwah untuk dia ya, boleh dan apa who am I to judge who are we to judge orang yang mati bunuh diri itu nah, menurut kata gereja itu siapa tahu pada saat terakhir itu nafas mau meninggalkan dirinya dia berkata Tuhan ampunilah aku orang berdosa ini. Atau ketika dia bunuh diri dia bukan dirinya sendiri dia itu karena stres depresi
karena sakit mental, lalu dia terpaksa melakukan itu. Jadi bukan dari dirinya sendiri. Nah itu saya kira Tuhan juga bisa menyelamatkan dia. Tapi jangan bunuh diri, itu dosa besar, tetap dosa besar ya. Baik, Romo. So far ini pertanyaan yang aku dapat, jadi 6 pertanyaan. Jadi mungkin bagi yang lain, mungkin nanti tiba-tiba ada pertanyaan bisa masukin ke grup, mungkin kita bisa secara melalui chat ya Romo untuk untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, eh, mungkin malam hari ini kita tutup dulu karena waktu juga sudah 9.30 di Sydney dan Romo di sana juga sudah jam 5.30 waktu Indonesia Barat ya Romo. Jadi Boleh, setuju? ya Romo, terima kasih buat pengajarannya hari ini, sangat berharga dan akan menghidupi iman kami lebih lagi untuk pemahaman Alkitab ini. Terima kasih. Ya, Thank you, sama-sama. Roma. Sampai jumpa Thank you, semuanya. Romo. Thank you, Roma. Thank you, Bye. Roma. Nanti tim kecil ini Bible Study ini kita tampung lah ya feedbacknya bagaimana ke depannya. Ya, Baik, terima kasih. Thank you, Bye-bye. Roma. Thank you, Romo. Bye. Bye-bye semuanya.